Halo teman-teman, video ini merupakan vlog bersama alumni yang mana adalah program kerja dari Biro Eksternal BEM Fateta IPB yang menghadirkan alumni-alumni Fateta yang sukses pada bidangnya. Kali ini kita menghadirkan Bang Teguh Gumilang yang merupakan seorang entrepreneur pada bidang pertanian yang berlokasi di Sukabumi. Beliau adalah alumni Fateta 44, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, saksikan videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Merah Bersuara. Oke, kali ini kita menghadirkan alumni Fateta yang tentunya memiliki karakteristik yang mantap lah ya pada masing-masing bidangnya. Dan pada hari ini kita menghadirkan Bang. Nama saya Teguh Gumilang. Saya Fateta 44, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Wah, lama-lama ya kita perkenalan aja masih abangnya. Jadi abang sekarang ini sibuknya lagi apa, Bang? Oke, jadi dulu setelah lulus memang saya berkarir di dunia keprofesian. Saya bekerja selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu mulai berwirausaha. Dan alhamdulillah sekarang kita punya kurang lebih ada 4 bidang usaha yang kita jalankan. Gitu. Salah satunya adalah hidroponik yang seperti kita lihat di belakang. Tapi kalau dari 4 bidang usaha itu yang paling fokusnya kemana tuh? Maksudnya yang paling besar lah. Core-nya memang kita di pertanian ya. Core kita tetap di pertanian. Jadi di keempat itu satu memang ada bidang khusus untuk penyedia jasa pelatihan untuk berlatih hidroponik ataupun budidaya perikanan. Kemudian kita juga sebagai produsen seperti ini di belakang hidroponiknya kita juga berproduksi. Kemudian yang ketiga itu adalah tradingnya untuk menjualkan, termasuk kita juga punya beberapa mitra yang mana hasil dari mereka panen bisa kita handle dan kita jualkan. Kemudian yang terakhir adalah eduwisata. Jadi tempat ini pun bisa dipakai untuk eduwisata dari kawan-kawan, termasuk saat ini kita lebih fokusnya ke anak-anak usia PAUD dan TK. Kita ajarkan dan mengenalkan mereka tentang pertanian. Sehingga tidak lagi ada anekdot bahwa anak IPB itu bisa di mana saja kecuali pertanian. Iya. Jangan sampai ada anekdot. Apalagi sekarang ini lagi booming anak IPB katanya perbankan Bogor gitu. Betul. Padahal bisnis di pertanian itu jauh lebih menjanjikan ya. Insya Allah. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, tadi kan 6 tahun ya untuk di profesional. Iya. Itu kalau boleh tahu di bidang apa kemarin Bang? Saya di perkebunan. Perkebunan. Oh, jadi nggak jauh-jauh dari pertanian juga. Iya, Ya? saya di perkebunan, sempat magang di sawit, di karet. Terakhir saya tugas itu di perkebunan tebu. Salah satu perkebunan tebu terbesar di Asia Tenggara. Kenapa sih Bang awal mula jadi memutuskan bahwa kalau bahasa gaulnya nih, gua harus terjun jadi entrepreneurnya nih. Oke. Nggak mau jadi profesional lagi. Oke, siap. Satu, awalnya memang karena keterdesakan. Dan yang kedua memang saya punya visi yang memang itu akan lebih mudah tercapai ketika saya memutuskan untuk berwirausaha atau menjadi entrepreneur gitu. Jadi memang ketika awal mungkin bukan passion saya di sini, tapi ketika saya jalanin maka prinsipnya adalah jalankan apa yang kamu cintai atau cintai apa yang kamu jalankan. Kan gitu. Otomatis akan nyaman ngalir. Betul. Setuju. Tapi kalau misalnya kita bilang terjun di suatu dunia yang kita masih belum kuasai nih Bang, otomatisnya kan kita pasti ngerasain hal tantangan yang berat banget nih, bakalan nggak bisa nih. Tapi selama ini tuh ada nggak sih Bang? Ada, pasti tantangan itu pasti ada. Artinya apa? Ketika kita mengalami sebuah tantangan, artinya kita harus siap-siap untuk tumbuh, gitu kan. Kalau kita nggak mau tumbuh, ya kita akan segitu-gitu aja, gitu kan. Jadi tantangan itu jangan dilihat itu sebagai hambatan, tapi sebuah opportunity atau sebuah peluang di mana kita bisa menjadi lebih baik dan lebih besar. Karena kita kalau mau tumbuh harus keluar dari zona nyaman kita. Mungkin saya akan koreksi sedikit ya bahasa itu ya, gitu kan. Gimana? Kalau menurut saya kita tidak harus keluar dari zona nyaman, tapi kita memperlebar zona nyaman, gitu. Tidak harus keluar dari zona nyaman, tapi kita perlebar zona nyamannya, gitu kan. Cuma memang kadang ketika kita mau memperlebar, maka ada zona yang kedua yang akan kita hadapi adalah fear zone, zona ketakutan. Di mana di zona ketakutan itu yang biasanya kita di zona nyaman itu berasumsi, misal saya ketika saya bekerja maka saya ada
keyakinan atau kepastian bahwa di akhir bulan saya dapat gaji. Ya. Ketika saya memutuskan untuk memperlebar zona nyaman saya menjadi entrepreneur, ada ketakutan bulan depan saya punya penghasilan atau tidak. Betul? Iya. Nah, selanjutnya dari tadi zona nyaman berlanjut ke zona ketakutan, maka selanjutnya akan ada yang disebut dengan zona learning, zona belajar, di mana ketakutan itu harus diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara belajar. Oke, saya ada ketakutan, saya bulan depan nggak tahu saya dapat penghasilan atau enggak. Gimana caranya? Ya saya harus belajar bagaimana saya bisa memperhasilkan, gitu kan? Iya. Selanjutnya zona yang terakhir adalah zona pertumbuhan, grow zone, gitu kan. Nah, jadi zona itu jangan ditekan, biarkan saja dia tumbuh. Gitu. Nyamannya gimana? Iya, Kita masuk gitu. betul. Kita kan berbicara dengan penghasilan lah. Kalau misalnya profesional itu per bulannya udah pasti nih dapat Oke, misalnya betul. gajinya sekian juta. nih. Tapi sebagai entrepreneur kan itu bisa dibilang nggak menentu nih. Betul. Antara jangan bulan depan, maksudnya besok Besok hari aja aja. kita nggak tahu Betul, kan gitu. betul. Jadi pertama kali abang setelah terjun ke dunia entrepreneur itu rasanya gimana tuh? Setelah ibaratnya kan setiap akhir bulan nih udah ada, wah dapet nih masuk Iya, nih kan betul. rekening kan. Tapi setelah masuk ke entrepreneur kan kayak wah jadi kayak nggak pasti gitu. Iya. Gimana tuh bang? Jadi memang permasalahan utama adalah ketika akan memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha bukan masalah modal sebetulnya, tapi masalah mindset dan masalah mental. Nah, ketika mental kita sudah betul, mindset kita sudah betul, yang namanya bisnis pasti akan ada pasang surut, ada kalau bahasa saya kayak roller coaster gitu kan, pasti naik turun. Cuma kita akan lebih nyaman kalau kita jatuhnya 7 kali, maka kita harus bangkit 8 kali. Oke nih, jadi buat temen-temen kayaknya kalau masalah untuk pekerjaan tentang entrepreneur sekarang kayaknya udah oke lah ya. Ntar sesi selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih kesibukan abangnya waktu dulu di Fateta. Siap. Mungkin kita lanjut di sesi berikutnya.